Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas soal-soal prediksi untuk persiapan seleksi P3K tahun 2024. Untuk video-video yang lain silahkan cek di YouTube channel Infoguna. Buku P3K Premium untuk guru kelas SD sudah lengkap, berisi teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan yang terupdate. Yang asli dari Infoguna sudah terdapat soal Situational Judgment Test atau SJT. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Pastikan mendapatkan buku P3K Premium berwarna biru dari Shopee Pintermedia. Kompetensi manajerial terdiri atas 8 poin. Yang pertama adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kita akan bahas satu demi satu secara detail pengertian dari masing-masing poin kompetensi manajerial. Yang pertama adalah integritas. Integritas merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Itu adalah pengertian dari poin integritas. Yang pertama, berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Yang kedua adalah jujur, kemudian adalah etika tinggi, dan bertanggung jawab. Itu adalah kata kunci dari poin integritas, kompetensi manajerial. Yang kedua adalah kerjasama, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ini kata kunci yang penting, kerjasama yang efektif dan komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas. Berikutnya adalah komunikasi, yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Cukup jelas ya, menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, baik secara lisan maupun tertulis. Poin berikutnya adalah orientasi pada hasil. Pengertiannya adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kata kuncinya adalah komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Itu adalah kata kunci dari orientasi pada hasil. Berikutnya adalah poin pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Ini poin yang sangat sering muncul karena ASN, baik PNS maupun P3K, tugas utamanya jelas adalah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan publik yang seperti apa yang diminta adalah yang profesional, yang transparan, sesuai dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, maupun partai politik. Sangat penting untuk dipelajari. Berikutnya adalah poin pengembangan diri dan orang lain. Merupakan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jelas ya, meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, serta menginspirasi orang lain ya. Yang perlu ditekankan adalah di sini, belajar sepanjang hidup, memberikan saran dan bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mencapai pengembangan potensi dirinya. Belajar sepanjang hidup dan memberikan saran atau bantuan kepada orang lain. Ini sangat dianjurkan untuk dipelajari terkait poin pengembangan diri dan orang lain, kompetensi manajerial. Berikutnya adalah mengelola perubahan.
Merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode atau proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ini juga sering sekali muncul, mengelola perubahan. Jadi, ASN P3K harus selalu dapat melakukan penyesuaian diri dengan situasi yang baru atau berubah dari sistem yang lama atau metode yang lama. Ini mengambil tindakan untuk mendukung inisiatif perubahan, kemudian memimpin usaha perubahan, dan juga bertanggung jawab dan memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Yang terakhir adalah poin pengambilan keputusan. Merupakan kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Berikut contoh soal untuk kompetensi manajerial, seleksi P3K, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dihadapkan pada situasi dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Apa yang kita lakukan? Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi adalah D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ini terkait dengan kemampuan berkomunikasi, yaitu menyampaikan informasi yang sensitif dengan cara penyampaian yang tepat. Kita lihat yang A, hanya menanggapi pertanyaan tentang isu-isu tersebut. Lebih detail menjelaskan yang D. Supaya informasi yang beredar menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang B, berusaha menemukan penyebar isu dan membuat perhitungan dengannya. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Saya akan membiarkannya, nanti juga akan hilang. Ini juga bukan opsi terbaik. Jawaban yang tepat dengan nilai tertinggi adalah D, menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A, biasa saja dan melakukannya. B, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C, marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. Jadwal yang biasa diubah. Apa yang kita lakukan? Jelas jawaban terbaik adalah di B dengan poinnya adalah 4. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan apabila ada perubahan di lingkungan kerja kita. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Jelas poin di sana adalah mengelola perubahan. Kita lihat yang A, ini adalah opsi kedua. Biasa saja dan melakukannya. Poinnya adalah 3. Sedangkan yang C dan D jelas bukan jawaban terbaik. Marah dan mengeluh, panik, serta gelisah. Sangat jelas jawaban adalah B. Apabila ada perubahan, kita selalu tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri atau adaptif. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditentukan, maka sebagai pemimpin. Jadi posisinya adalah sebagai pemimpin apa yang dilakukan. Jawaban terbaik dengan nilai maksimal, nilai 4 adalah di D. Mengajak orang lain. Jadi mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan lebih baik. Mari kita lihat yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini jelas kurang bagus. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Ini ada di sini, jika diperlukan. Jadi hanya ketika diperlukan, maka bekerja baik. Jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini juga sama halnya yang B, ada kata jika. Sebuah pernyataan yang kurang positif. Jawaban terbaik adalah tetap di D dengan nilai maksimal. Poin di sana adalah kerjasama. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana.
B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Menjadi panitia kegiatan sekolah. Apa yang kita lakukan? Manakah jawaban yang terbaik dengan nilai tertinggi? Adalah di A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Ini adalah bentuk kerjasama dari kompetensi manajerial. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Kaitannya dengan perubahan. Manakah jawaban dengan nilai tertinggi? Jelas adalah opsi A dengan nilai 4. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Itulah yang dicari seorang ASN yang adaptif terhadap perubahan atau lingkungan baru. Poin di sana adalah jelas mengelola perubahan, yaitu tanggap dalam menerima perubahan. Sangat jelas. Lanjut soal berikutnya. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Saat mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone berdering. Apa yang dilakukan? Opsi jawaban terbaik adalah di A dengan nilai tertinggi, nilai 4. Menepi untuk mengangkat handphone. Karena kita tidak tahu bahwa telepon tersebut bisa saja adalah keperluan yang mendesak dan sangat penting dan harus kita angkat. Jadi, opsi terbaik adalah menepi dulu untuk mengangkat handphone. Poin di sana adalah pengambilan keputusan, di mana kita sebagai ASN diharuskan bisa mengambil keputusan pada situasi yang tersulit sekalipun. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jawaban terbaik adalah di opsi jawaban D dengan nilai maksimal, yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu terlebih dahulu, lalu kembali bekerja. Jadi intinya seluruh kepentingan dapat terakomodir, yaitu mengantar ibu ke dokter dan juga lembur untuk kegiatan acara esok hari. Poin di sana adalah integritas, di mana seorang ASN harus selalu berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik. Jadi apabila diminta pimpinan untuk kerja lembur, maka tetap dilaksanakan. Kalau ada kepentingan lain, tetap diakomodir. Tentu saja tidak meninggalkan tugas kedinasan. Jawaban adalah D dengan poin tertinggi yaitu 4. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Menemukan beberapa inventaris kantor rusak dan hanya kita yang mengetahui apa sikap kita. Sikap terbaik adalah ditunjukkan opsi jawaban D dengan nilai maksimal, yaitu melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti karena bagian perlengkapan lah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terkait inventaris kantor. Poin di sana adalah integritas, yaitu memberikan informasi terpercaya sesuai dengan etika organisasi. Ingat, buku asli dari Infoguna berwarna biru P3K Premium tahun 2024 untuk guru kelas SD hanya tersedia di Shopee Pintermedia. Sudah lengkap berisi teknis profesional guru kelas SD, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga update situational judgment test. Pastikan hanya didapatkan di toko Shopee Pintermedia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga teman-teman mendapat kemudahan dan kelancaran lolos seleksi P3K tahun 2024 dan mendapatkan NIPS sebagai ASN P3K tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.